Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ewi Diriatika dari jurusan Pendidikan Ekonomi dengan NIM 18053100 dengan konsentrasi Ekonomi Koperasi. Pada mata pelajaran atau mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks ini, saya telah melakukan observasi untuk mendapatkan RPP, Prota, dan Promes serta silabus dari sekolah menengah atas yaitu SMA kelas 10 semester 1. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil telaah saya mengenai rancangan perencanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP. Aspek yang saya telaah dari RPP ini yaitu materi pembelajaran. Sebelumnya, kompetensi dasar yaitu 3.1 mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi dengan berbagai macam materi. Yang berikutnya yaitu 4.1 mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan, serta ada beberapa materinya. Sesudah saya telaah yaitu, menurut saya materi pembelajaran dengan KD sudah sesuai. Aspek yang saya telaah yang kedua yaitu komponen. Komponen yang ada di RPP telah mencakup keseluruhan. Setelah saya telaah, menurut saya komponen yang ada di RPP sudah lengkap. Yang pertama itu ada identitas sekolah atau nama sekolah. Yang kedua, mata pelajaran yang diampu. Yang ketiga, kelas atau semester saat ini. Yang keempat, materi pokok. Yang kelima, alokasi waktu. Yang keenam, KI atau kompetensi inti. Yang ketujuh, KD, kompetensi dasar. Yang kedelapan, indikator pencapaian kompetensi dasar. Yang kesembilan, tujuan pembelajaran. Yang kesepuluh, materi pembelajaran. Yang kesebelas, metode pembelajaran. Yang ke-12, media dan sumber-sumber pembelajaran. Yang ke-13, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu yang ke-14, teknik penilaian kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu aspek yang saya telaah, metode. Metode yang digunakan dalam RPP ini sebelumnya itu metode yang digunakan untuk 2 kali pertemuan hanya menggunakan metode yang sama, yaitu metode discovery learning. Setelah saya telaah, menurut saya untuk 2 kali pertemuan itu seharusnya menggunakan metode yang berbeda agar peserta didik tidak bosan dalam pembelajaran dan peserta didik dapat termotivasi dan semangat dalam pembelajaran. Selain discovery learning, metode yang bisa digunakan yaitu metode pembelajaran berbasis masalah yang dimana siswa dibentuk per kelompok lalu meminta peserta didik untuk mencari solusi dari permasalahan di dunia nyata. Yang keempat yaitu alokasi waktu. Pada RPP, untuk 1 KD terdapat 2 kali pertemuan dengan waktu 6 kali 45 menit, yaitu selama 3 jam di tiap pertemuan. Pada JP, alokasi waktu 1 KD yaitu 6 JP, dan itu hanya terdapat 1 RPP. Setelah saya telaah yaitu, menurut saya, jika 1 KD memiliki alokasi waktu 6 JP, yang memiliki 2 pertemuan dengan masing-masing pertemuan 3 jam dan hanya memiliki 1 RPP, maka seharusnya dibuatkan 2 RPP untuk masing-masing pertemuan pembelajaran. Aspek yang saya telaah yang kelima yaitu sumber pembelajaran. Yang terdapat di RPP yaitu sumber pembelajarannya adalah buku dan internet. Menurut saya, untuk sumber ini sudah sesuai karena dalam pembelajaran guru dan peserta didik dapat menggunakan sumber dari buku ataupun di internet dalam mencari atau mengakses sumber-sumber pembelajaran nantinya yang akan digunakan untuk proses belajar mengajar. Yang keenam yaitu alat dan media pembelajaran. Pada RPP, alat dan media pembelajaran yang digunakan yaitu peta konsep, PowerPoint, LCD, dan laptop. Setelah saya telaah, menurut saya, pada alat dan media ini seharusnya ditambahkan dengan hal yang lainnya, sehingga peserta didik tidak jenuh atau merasa jenuh selama proses pembelajaran. Pada media dapat menggunakan media grafis seperti ular tangga seperti pembelajaran yang bisa membuat peserta didik dapat memahami dan menguasai materi pembelajaran yang diberikan.
Media ini seperti nantinya akan diberikan kuis kepada peserta didik, lalu dibagi beberapa kelompok. Ini juga gunanya untuk menguji atau mengetahui sampai mana pemahaman dari peserta didik itu dalam menyimak atau memahami dari pembelajaran yang telah diberikan. Yang ketujuh yaitu kegiatan pembelajaran. Pada RPP, kegiatan pembelajaran ada beberapa kegiatan yaitu yang pertama pendahuluan selama 15 menit, yang kedua yaitu inti selama 105 menit, dan yang ketiga yaitu ada penutup selama 15 menit. Setelah saya telaah yaitu alokasi waktu dalam kegiatan pembelajaran sudah sesuai dengan alokasi waktu pada setiap pertemuan, yaitu satu kali pertemuan memiliki waktu 3 kali 45 menit, yaitu 135 menit, yang jika dialokasikan menjadi 3 jam pembelajaran selama satu kali pertemuan, dan ini sudah sesuai dengan alokasi waktu di tiap-tiap waktu pendahuluan, inti, dan penutup. Yang kedelapan yaitu aspek yang ditelaah mengenai penilaian. Pada RPP terdapat teknik penilaian. Yang pertama yaitu penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Setelah saya telaah yaitu, menurut saya dalam penilaian pembelajaran teknik penilaian yang 3 tersebut harus digunakan dan diterapkan, sehingga dapat menghasilkan output nilai yang sesuai dengan masing-masing siswa. Baiklah, di sini saya sudah membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang baru karena telah terdapat perubahan-perubahan yang telah saya telaah dari RPP yang sebelumnya. Yang pertama yaitu ada nama sekolah, mata pelajaran, kelas 1 semester, materi pokok, alokasi waktu pelajaran. Sama seperti RPP yang sebelumnya, kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikatornya masih sama dengan RPP yang sebelumnya. Lalu tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran ini, di RPP sebelumnya hanya menggunakan satu model saja untuk 2 pertemuan, maka saya menambahkan menjadi 2 model yaitu model problem based learning, agar nantinya peserta didik tidak bosan atau jenuh dalam proses pembelajaran. Selanjutnya itu ada materi pembelajaran pertemuan pertama dengan berbagai materinya, pertemuan kedua dengan beberapa materinya. Selanjutnya yang E, pendekatan dan metode pembelajaran. Modelnya pada RPP sebelumnya menggunakan satu model saja yaitu discovery learning, lalu saya menambahkannya menjadi 2 yaitu problem based learning. Selanjutnya itu ada langkah-langkah pembelajaran. Pertemuan pertama yaitu ada kegiatannya seperti pendahuluan 15 menit, inti 105 menit, serta ada penutupan selama 15 menit. Begitupun juga dengan pertemuan kedua. Untuk penilaian itu ada teknik penilaian seperti penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Yang kedua itu bentuk penilaian seperti observasi, tes tertulis, unjuk kerja, dan praktek. Yang ketiga itu instrumen penilaian, yang keempat itu alat penilaian. Yang selanjutnya itu alat atau bahan atau sumber pembelajaran, yang dimana alat atau bahan ini hanya menggunakan di RPP sebelumnya hanya menggunakan peta konsep, PowerPoint, LCD, dan laptop. Setelah saya telaah, saya menambahkan sedikit alat atau bahan yaitu media grafis, yang dimana media grafis ini seperti permainan ular tangga, monopoli, dan yang lain-lain. Mengapa saya tambahkan media grafis ini? Karena dapat meningkatkan motivasi dari peserta didik dalam pembelajaran, dan guru pun bisa mengetahui keaktifan dari peserta didik dengan mengadakan kuis dalam bentuk media grafis ini. Selanjutnya itu sumber belajar, yaitu ada buku dan internet.
Baiklah, sekian presentasi atau materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada saran, tambahan, dan masukan, langsung saja di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.